saja bagi Dia kalau kita bisa bergabung di sore hari ini di streaming ibadah Siloam Ministry. Kita percaya itu karena kemurahan Tuhan, karena penyertaan Tuhan Yesus yang tidak pernah putus dalam hidup kita. Kita bersyukur sore hari ini kita bisa sama-sama bersekutu. Kita menyediakan hati kita, mau memberikan hidup kita, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Nya. Kita satukan hati. Kami sungguh bersyukur Bapa, karena sore hari ini kami diperkenankan untuk masuk lebih dalam lagi di hadapan-Mu, di dalam hadirat-Mu yang mulia dan kudus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini Bapa, kami mau membawa mulut, bibir, hati kami Tuhan. Kami membawa hidup kami Tuhan, untuk kami persembahkan di dalam memuji kemuliaan, mengagungkan nama-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, biarlah kami mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah Roh Kudus, Engkau saja Bapa yang berkuasa, Engkau saja yang bertahta atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan Yesus, hati kami siap Tuhan Yesus. Biarlah Engkau layakkan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, dan hanya perkenanan-Mu saja Bapa yang terjadi atas hidup kami saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarkanlah kami merasakan lawatan-Mu Bapa, hadir Bapa. Kami merasakan sentuhan-Mu Bapa di sore hari ini. Dan kita semua percaya, kami percaya Bapa, ada hal yang benar Bapa yang boleh terjadi, ada pemulihan, ada kebenaran yang hidup Bapa yang Engkau nyatakan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersuka cita, kami mau menari, kami mau berdansa saat ini bersama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mengikuti ibadah, kita katakan bersama, amin. Kembali beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Tuhan kita, Raja kita. Karena kita mau bersorak bagi kedaulatan yang besar, bagi nama yang besar dalam hidup kita. Dengan sukacita, dengan penuh semangat, kita mau menyorakkan haleluya bagi kemuliaan nama-Nya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku.
kuasa untuk selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami kembali mau lebih dalam lagi Tuhan Yesus, memuji, menyembah-Mu, menyembah kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena sungguh Tuhan, Engkaulah permata hati kami, Engkaulah yang terindah di dalam hidup kami. Biar kami hanya menuju kepada Engkau Tuhan, hanya fokus kepada pertolongan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Kami hanya mau berjalan bersama-sama Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Dengan kerinduan kami datang Tuhan Yesus. Kami datang, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji keagungan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan menyembah-Mu. Kami sujud sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang terbesar, Kau yang termulia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Biarlah Engkau tetap menjadi permata hati kami Tuhan. Terima kasih. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan kerinduan kita semua, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Engkaulah permata
bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Allah kami, Allah yang setia, yang gak pernah meninggalkan kami. Bahkan kemurahan-Mu Tuhan itu yang membawa kami sampai ke hari ini. Yes Tuhan, kami mau berkata bahwa Engkaulah permata hati kami, yang selalu kami rindukan di setiap langkah kami ya Tuhan. Kami harus mengakui tanpa Engkau seperti apa kami hari ini ya Tuhan. Kami hanya seperti debu tanah yang bisa menguap kapan aja ya Tuhan. Tapi karena kemurahan-Mu, kami masih melihat kebaikan dan kemurahan-Mu di setiap langkah kami ya Tuhan. Itu yang membuat kami melihat di setiap langkah kami Engkau campur tangan. Dan kami bersyukur Engkau yang memberikan kami pengertian seperti itu Tuhan. Itu sebabnya setiap detik dalam kehidupan kami dalam hadirat-Mu tidak akan kami sia-siakan Tuhan. Karena itulah sarana untuk kami mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Karena itulah sarana Tuhan membentuk kami supaya kami juga menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Dibentuk setiap saat menurut kehendak Tuhan. Tuhan, siang hari ini Engkau pilih setiap hati yang datang di fellowship ini Tuhan, di Zoom meeting ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, ini bukan karena kebetulan kami ada di sini. Semua karena pengaturan dan perkenanan Tuhan. Dan menyadari hal itu kami nggak mau take it lightly, kami nggak mau sembarangan menyikapi itu ya Tuhan. Bukan berarti kemurahan atau anugerah-Mu itu murahan, tapi kemurahan-Mu dan anugerah-Mu itu tak ternilai. Itu sebabnya kami mau menjaga hati kami untuk senantiasa tetap tuju kepadamu ya Tuhan. Kami hanya punya waktu 2 jam untuk bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Tapi itu cukup buatmu untuk menentukan atau menetapkan satu benih firman-Mu yang harus kami terima dalam hati kami Tuhan. Yang akan bekerja dalam kehidupan kami, mengubahkan kami. Supaya hari ini kami satu step lebih maju lagi mengenal pribadi Tuhan. Itu sebabnya Engkau berkati kami Tuhan, berkati hati yang terbuka siang hari ini. Tuhan, Roh Kudus-Mu ambil alih supaya kami fokus hanya kepadamu saja Tuhan. Setiap perkataan yang merupakan ilham Roh Kudus biarlah itu dimateraikan dalam hati kami Tuhan. Tapi sebaliknya, yang bukan berasal daripada Roh Kudus, yang hanya itu pikiran manusia, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak memutar kami menjadi orang fasik, tapi menjadi orang yang percaya kepadamu terhadap kedaulatan Tuhan. Dan kami menjadi hamba-hambamu yang setia, yang berjalan dalam ketetapannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau yang menguduskan dan mengucapkan hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya murni suara-Mu yang suarakan, dan itu boleh menjadi suara yang manis kami dengar. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan saya pada akhirnya Bapak. Engkau yang ambil alih semuanya, dan kami tunduk dalam kedaulatan-Mu, menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Tuhan itu baik ya. Tuhan itu begitu baik, sangat baik dan luar biasa baik. Kalau kita bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, sekali lagi, saya tuh orangnya tuh selalu memperhatikan setiap hari dalam kehidupan saya itu campur tangan Tuhan itu luar biasa. Ya, bukan berarti bahwa hari ini bisa hidup sehat terus kita bisa jumawa gitu ya, tapi semuanya itu karena perkenanan Tuhan. Dan sampai siang hari ini beraktivitas, saya bisa melihat kemurahan Tuhan itu luar biasa ibu-ibu. Sekali lagi saya melihat perjalanan kehidupan saya dan Siloam Ministry khususnya ya, apa yang bisa kita jalani sampai hari ini, bahkan ibadah live streaming yang sudah berjalan selama
selama hampir 1 bulan ini ya, itu yang luar biasa ajaib yang bisa saya rasakan. Begitu luar biasanya Tuhan bekerja dalam setiap langkah kehidupan kami, dan ini yang kami terus optimalkan dalam setiap apapun yang bisa kami lakukan. Dan ini bukan semata-mata untuk kepuasan manusia, no, tapi biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Kita lagi belajar untuk berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Ya, kita belajar bulan lalu bagaimana kita melihat kedaulatan Tuhan, dan bulan ini kita lagi belajar mengenai servanthood, kehambaan. Ya, nah ini yang akan menjadi ukuran buat kita apakah kita bisa berjalan nanti lebih lanjut lagi. Dan ini minggu terakhir kita belajar mengenai kehambaan, dan kita berharap bahwa ini akan bisa merap up semuanya, dan pada akhirnya itu akan menjadi kekuatan tersendiri bagi kita untuk terus berjalan dalam Allah, tidak tergoyahkan, tapi terus berpegang sama kehendak Allah yang adalah Tuhan kita. Hidup kita bukanlah diatur oleh tangan kita sendiri, tapi hidup kita, jalan hidup kita itu ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ibu-ibu, kalau Tuhan bekerja secara luar biasa aja dalam setiap langkahnya, Dia juga akan membuka jalan bagi kita untuk bisa melihat kemurahan Tuhan, bahkan kemuliaan lepas kemuliaan Tuhan. Ya, dan saya percaya bahwa setiap kata yang Tuhan sampaikan itu merupakan sesuatu yang important untuk kita dengar, supaya langkah kita nggak goyah ke kiri maupun ke kanan. Mari, minggu ini merupakan minggu terakhir kita belajar mengenai servanthood atau kehambaan, dan hopefully bahwa ini menjadi pembungkus supaya kita bisa masuk ke dimensi yang lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Ya, dalam hadirat Tuhan, dalam perkenanan Tuhan yang luar biasa, kita akan melihat karya Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Oke? Minggu ini saya akan berbicara mengenai izinkan saya untuk lepas masker ya Bu ya, karena kayaknya soalnya kecil kalau saya begini ya. Kalau begini kira-kira bagus nggak suaranya ya? Saya buka masker. Nah, oke. Mudah-mudahan ini suaranya bagus ya. Oke. Minggu ini yang akan saya bicarakan atau yang akan saya sharekan adalah mengenai kesiapsediaan. Ya. Kesiapan kita, readiness. Sebagai hamba, ini karakter yang perlu kita pelajari. Seorang hamba itu harus siap, sedia, ya, harus sigap, ya, harus tahu apa yang menjadi kehendak tuannya dan melakukannya. Nah, maka dari itu apa yang saya akan sharingkan hari ini merupakan temanya adalah kesiapsediaan. Ya, saya berdiskusi dengan Pastor Marta, dan Pastor Marta kasih masukan. Coba nanti kita sampaikan ini di minggu terakhir. Ini akan menjadi penyimpul atau pembungkus apa yang sudah kita pelajari selama sebulan ini, sehingga kita ke depan semakin tahu berjalan sebagai hamba itu seperti apa. Ya, nah baiklah ibu-ibu sekalian, kita lihat dulu nats Alkitab yang akan kita baca pada siang hari ini. Itu terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12. Yang Lukas 12, kita mulai dari ayat yang ke-35 sampai ke-40 ya. Lukas 12 35 sampai ke-40. Ini merupakan ayat renungan kita. Nah, I hope ibu-ibu juga bawa catatannya, karena nanti akan ada banyak penggalan ayat renungan ya. Ini penggalan ayatnya banyak supaya kita bisa merenungkan selepas dari fellowship Zoom ini pada siang hari ini ya. Kita baca dari ayat 35 sampai 40 ya Bu. Lukas 12 ayat 35 sampai dengan yang ke-40. Baik, kalau ibu-ibu sudah mendapatkan, saya akan bacakan dulu buat ibu-ibu. Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai 40. Saya mulai ayat yang ke-35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 40.
hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Nah ibu-ibu, di ayat yang ke-40 ini kita lihat atau baca kata-kata hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Bu, kedatangan Yesus kedua kalinya mungkin tidak ada yang bisa memprediksi. Atau bukan mungkin, sudah pasti tidak ada yang bisa memprediksi. Hanya Bapa sendiri yang tahu, ya. Sehingga kapan Tuhan Yesus balik lagi nanti dalam kedatangan yang kedua, itu urusan Allah Bapa semata-mata. Part kita apa? Lukas 12 ayat 40 berkata jelas, hendaklah kamu juga siap sedia. Siap sedia dalam artian part kita ini siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan. Nah, sebagai hamba, apa sih yang namanya siap sedia itu? Ini yang akan saya sharekan kepada ibu-ibu. Karena kita lagi bicara kehambaan dan konteksnya kepada diri kita sendiri. Bagaimana sikap kita sebagai hamba untuk merealisasikan yang namanya siap sedia tersebut? Saya temukan hal yang paling mendasar itu ada di ayat yang ke-35. Ayat yang 35 itu berkata seperti ini. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Bu, pada zaman waktu itu Bu ya, seorang hamba itu kalau on duty, kalau hamba sedang on duty, maka tanda yang pertama adalah pinggangnya itu terikat. Pinggangnya terikat. Ada tali yang terikat, itu berarti hamba itu sedang on duty. Berarti ada kalanya dong Pak, hambanya nggak on duty. Ada kalanya hambanya nggak on duty. Tapi kalau dia on duty, dia harus mengikat pinggangnya. Nah, siap sedia, makna yang pertama adalah bahwa ketika kita siap sedia, artinya kita tetap mengikat pinggang kita, tandanya kita aware bahwa kita itu on duty. Hamba yang siap sedia adalah hamba yang tetap aware, tetap sadar bahwa yang pertama, statusnya adalah hamba. Aware bahwa statusnya hamba. Hambanya Allah. Ya, ada banyak hamba di dunia ini Bu, ya, tapi yang jelas mulai cuma dua, hamba dosa atau iblis atau hamba Allah. Nah kita mesti aware bahwa kita nih hambanya Allah. Kenapa kita seperti itu Pak? Kan kita maunya seperti itu Bu ya. Gak ada di kita yang siang hari datang ke Zoom Fellowship di Siloam ini bilang saya mau jadi hambanya dosa, mau jadi hambanya iblis. Gak ada. Kalau mau seperti itu saya percaya gak akan datang di fellowship ini. Tapi kita mau semua datang ke Zoom Fellowship ini bahwa kita pengen, kita mau hidup sebagai hambanya Allah. Nah, untuk bilang siap sedia, maka yang pertama itu consciousnya, hati, mindset kita haruslah bahwa kita ini hambanya Allah. Aware dulu bahwa kita ini hambanya Allah. Dan kita masih on duty, Bu. Masih on duty. Makanya dalam rangka siap sedia, pinggang kita tetap harus terikat. Harus aware bahwa kita itu adalah hamba Allah. Yang apa hamba Allah? Nah ini perlu. Hamba Allah yang bertindak sesuai tugas dari Allah dan yang sesuai dengan timingnya Allah. Sesuai tugas, sesuai timing. Ya, sesuai tugas, sesuai timing. Kenapa saya emphasize seperti itu? Banyak Bu sekarang orang-orang Kristen di dunia ini yang pikir bahwa dia melakukan segala sesuatu tapi ternyata tidak sesuai dengan tugasnya. Pengen melakukan tugas sesuatu karena memang kehendak hatinya seperti itu. Tapi bisa ngecek bahwa itu tuh kehendak Allah seperti ini yang harus kamu lakukan loh. Nah, ya. Nah kita perlu tahu, oke, sudah aware bahwa kita tuh hambanya Allah. Saya tetap aware Pak, status saya adalah hamba Allah. Saya bukan lagi hamba dosa yang bisa dipermainkan kiri kanan sama dosa. Good. Tapi yang berikutnya adalah kita tahu bertindak sesuai tugas dan waktunya. Ya. Kenapa kalau saya katakan seperti ini? Dari penggalan ayat ini aja sudah ada beberapa keyword yang bisa kita ambil. Yang pertama tadi, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan kemudian pelitamu tetap menyala. Ini on duty. Kenapa? Karena ketika on duty ini, tuannya ini ada di sebuah pernikahan. Nanti kita akan lihat ya, yang namanya perkawinan itu seperti apa. Perkawinan Bu, saya ganti mic sebentar Bu ya. Hopefully ini lebih bagus suaranya. Oke. Nah,
Perkawinan itu biasa dilaksanakan di malam hari. Ya, kalau pesta pernikahan di orang Yahudi itu dilakukan biasanya pada malam hari. Nanti abis ini kita akan gali lagi lebih dalam lagi maknanya apa kok. Kenapa malam hari dan kenapa itu dikaitkan sama yang namanya hamba. Oke? Nah, malam hari bisa jadi itu pulang si tuannya ini pulang ke rumah itu larut malam. Bisa tengah malam atau bahkan dikatakan di Alkitab tadi di ayat yang ke-38 bisa juga dini hari. Pas midnight. Melewati jam 12 malam. Bisa jam 1, bisa jam 2. Karena yang namanya pesta, Bu, apalagi pesta perkawinan, meriah, luar biasa. Ya, ingat pesta mujizat Yesus yang pertama, pernikahan di Kana, itu kan hari ke-7 masih ada anggurnya. Itu bayangin loh, hari ke-7. Hari ke-7. Berarti pesta itu panjang, Bu. Jadi kalau pulang larut malam atau tengah malam itu menurut saya biasa banget. Karena pesta itu bisa 7 hari 7 malam. Ya. Jadi kalau tuannya pulang larut malam udah biasa. Dan apa yang terjadi kalau tuannya pulang larut malam atau dini hari, maka hambanya itu harus ready untuk menyambutnya. Right? Nah, bagaimana caranya supaya dia tetap berjaga pada malam hari? Pelitanya harus tetap nyala. Makanya ada pelita tetap menyala. Ya. Nah, ini loh yang pertama, pelita tetap nyala. Terus yang berikutnya apa? Kalau bicara mengenai timing, ya tadi kan bertindak sesuai tugas. Dan kemudian timing. Kita lihat di ayat yang ke-36. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, ada kata-kata apa nih? Segera dibuka pintu baginya. Gak delay, Bu. Right? Jadi timingnya pas. Dia ready, lampunya dinyalakan. Ketika pintu diketok, dia segera buka pintu. Fungsinya tahu, timingnya pas. Nah, ini loh yang mesti kita perhatikan, bahwa yang namanya hamba Tuhan yang siap sedia, pengertian dasarnya adalah hamba atau orang yang tetap sadar bahwa statusnya adalah hamba Tuhan, yang berikutnya mengerjakan tugas yang diberikan Allah dan timingnya tepat. Ya. Dalam sebuah rumah, Bu, kalau tuan ini dikatakan tuan yang kaya raya. Minggu lalu kan saya ambil ilustrasi mengenai perumpamaan talenta. Tuan itu kaya raya, Bu. Dan kita percaya bahwa kalau parabel atau perumpamaan talenta itu tuannya diumpamakan sebagai Allah Bapa, maka kita harus lihat Allah Bapa itu Allah yang kaya atau enggak. Yes, Allah yang kaya. Kalau tuan yang kaya, Bu, hambanya enggak cuma satu, Bu. Hambanya banyak. Ada yang tugasnya nyediain makan, ada yang tugasnya mandiin kambing domba, ada yang tugasnya untuk buka pintu, ada yang tugas untuk nyiapin air panas buat tuannya. Setiap orang punya tugasnya masing-masing. Dan setiap orang punya tugasnya masing-masing dan apa? Timetable-nya masing-masing. Punya jadwalnya masing-masing. Jadi kalau kita tahu tugas kita seperti ini, maka lakukanlah sesuai timetable yang ada. Ya, kalau anak kita lain ya, Bu, ya, kita bilang A, nanti dilakukan 1 jam lagi. Apalagi anak-anak milenial, kadang-kadang udah sibuk sama game gitu kan. Nah, tolong dong ya, ambilin mama teh dapur. Ya, aja segera loh. Nanti tehnya nyampe 10 menit kemudian atau 15 menit kemudian. Tergantung gamenya udah game over atau belum, kan begitu. Tapi kalau hamba nggak bisa kayak begitu, Bu. Diminta A, dihitung tuh waktunya. Ayo, berapa menit? Kalau miss, udah konsekuensinya diomelin. Hukum. Itu hamba. Maka perlu siap sedia. Tahu tugasnya apa, and timingnya seperti apa. Nah, ini dasar yang perlu kita pegang ya, Bu, ya. Jadi aware sama kita tuh statusnya hamba Tuhan. Yang kedua, tahu fungsi kita, tugas dari Allah seperti apa buat kita. Yang ketiga, tahu timingnya Tuhan. Ketika Tuhan minta, kita harus tahu timingnya itu kita pas melakukannya atau enggak. Karena ini ketika tuannya mengetok, parameternya pintu segera dibuka loh. Gak delay. Mungkin nggak Pak pintu itu telah dibuka? Mungkin. Nanti kita akan bahas. Mungkin banget pintu itu telah dibuka. Orang bisa melakukan tugasnya, tapi telat waktunya. Kenapa? Banyak faktornya. Nanti kita akan pelajari. Yang kita akan pelajari kenapa kok sampai kita harus siap sedia. Right? Nah, pegang dasarnya dulu ya, Bu, ya.
statusnya hamba Allah kita sadar. Yang kedua, tugas dari Allah kita tahu. Timingnya harus tepat seperti yang timing Tuhan mau. Jadi ketika Tuhan minta, kita tahu timing yang tepat seperti apa. Nah, sekarang kita lihat. Kalau begitu, bagaimana kita melihat yang namanya kesiapsediaan itu bisa kita pelajari? Ya, kesiapsediaan itu bisa kita pelajari. Nah, begini. Kita coba lihat dulu di gambaran 10 gadis. Yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Ya, kita coba pelajari ya. Sekarang buka lagi ke Matius 25. Kalau tadi Lukas 12, sekarang kita mundur lagi ke Matius 25. Ini agak panjang Bu, ayat 1 sampai 13. Ya, catat dulu, nanti bisa direnungkan setelah ini. Saya akan bacakan 13-13-nya, tapi nanti I suggest ibu-ibu baca lagi setelah ini supaya dapat perenungan yang komplit. Ya, karena saya akan menyampaikan intisarinya. Nanti kalau ibu-ibu telusuri lebih dalam lagi, mungkin ibu-ibu dapatkan insight yang lebih dalam lagi. It's good. Ya, tapi saya akan bacakan Matius 25 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Saya bacakan Bu. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saya berarti dulu. Jadi 10-10-nya Bu bawa pelita, right? Ya, bawa pelita. Tapi hanya 5 yang bawa minyak cadangan di buli-buli, yang 5 lagi nggak bawa. Saya continue. Ya, catat dulu. Ini key point yang mesti kita tahu. Ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya bangun Bu, perhatikan ya, semuanya bangun. Lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tuh, perhatikan ya, 10-10-nya punya pelita, right? 10-10-nya punya pelita. Hanya 5 yang punya minyak cadangan, yang 5 enggak. Berarti keadaan pelita itu sedang menyala. Nah, saya ceritain background dulu ya. Kalau ada perkawinan di zaman Israel pada waktu itu, orang Yahudi, orang Ibrani, ini begini gambarannya Bu. Ketika seseorang mau niat menikah, itu dimulai dengan tunangan. Ya, ingat ya kisah Yusuf sama Maria, ya. Tunangan dulu kan? Nah, tunangan itu durasinya sedikit-sedikitnya itu 1 tahun sebelum menikah. Apa yang dilakukan mempelai pria ketika masa tunangan itu? Dia akan pergi mempersiapkan rumah untuk mereka berdua. Ya, dia akan pergi mempersiapkan rumah untuk mereka berdua. Nanti kalau rumahnya ready, pengantin pria akan jemput pengantin wanita, dan kemudian mereka akan masuk ke pernikahan. Setelah selesai menikah, barulah mereka masuk ke rumah yang sudah disiapkan oleh mempelai prianya. Nah, itu begitu. Nah, bagaimana keadaan pada waktu mempelai pria datang? Bu, mempelai pria datang itu pasti datangnya di malam hari, nggak mungkin siang hari. Kok bisa tahu Pak? Itu tradisi orang Yahudi. Jadi mempelai pria itu pasti datang ketika waktu malam hari, nggak mungkin siang hari. Oh, baru nggak? Kenapa kok mesti ada pelita? Karena pernikahan itu pasti mulainya di malam hari. Pesta pernikahan itu mulainya pasti di malam hari. Makanya 10-10-nya itu pakai pelita. Nah, siapa ke-10 gadis-gadis ini? Siapa ke-10 gadis-gadis ini? Ini loh Bu, kalau bahasa kerennya sekarang itu bridesmaid. Ya, bridesmaid. Ya, ini loh 10-10 itu bridesmaid.
Bukan 10-10-nya mempelai, bukan. Ini bridesmaid. Ya. Tugasnya bridesmaid apa? Perhatikan. Tugasnya bridesmaid apa? Ketika mempelai pria datang, rombongannya akan teriak dulu depan rumahnya wanita. Depan mempelai wanita. Woi, pengantin pria mau datang. Bridesmaid ini tugasnya terangin jalan buat si groom. Ya, ini gadis-gadis ini tugasnya ini bridesmaid ini akan menerangi jalan si groom masuk ke rumahnya mempelai wanita untuk jemput. Kemudian apa, Bu? Setelah itu belum selesai loh, Bu. Mereka akan pergi ke tempat pernikahan. Mereka jalan dulu ke tempat pernikahan. Nah, bisa dibayangkan ya, apakah tugasnya cuma nyalain lampu pada waktu groom masuk rumah? No, Bu. Karena masih ada long way ke tempat pernikahan. Jadi pelita itu harus nyala sampai ke tempat pernikahan. Ini baru jemput aja mereka udah kehabisan minyak. Bisa dibayangkan? Baru dijemput, ini udah kehabisan minyak. Padahal there's still a long way to go sampai ke perjalanan. Makanya krusial siap sedia, Bu. Makanya krusial untuk siap sedia. Karena apa yang kita lakukan hari ini belum tentu at the end point. Masih panjang perjalanan kita. Sebagai hamba Allah kita mesti siap sedia senantiasa, Bu. Karena perjalanan kita masih panjang. Ya, perjalanan kita masih panjang. Dan apa yang kita lakukan mengetahui perjalanan kita masih panjang. Bu, saya cuma bisa katakan satu hal. Tetaplah beraktivitas dengan normal, tapi fokusnya tertuju kepada Allah. Kita bisa melakukan apapun, kerjaan rumah tangga silahkan, bisnis bantuin suami silahkan, Bu. Kerja apapun, jadi ketua panitia organisasi ini silahkan, tapi fokusnya kepada Allah. Jangan lepas fokusnya daripada Allah. Kenapa? Karena perjalanan kita masih jauh, Bu. Dan kita puas hari ini, aku sudah lahir baru, Pak, sudah terima Yesus. Bahkan beberapa bisa katakan, aku udah baptis Islam, Pak. Perjalanan baru saja dimulai. Perjalanan baru saja dimulai. Kita harus tetap stay focused on the Lord. Stay focused on the Lord. Dan itu bukan berarti kita berhenti dari semua kegiatan kita. No, Bu. Beraktivitas secara normal. Ibu sebagai ibu rumah tangga, lakukan tugas-tugas ibu sebagai ibu rumah tangga. Ngurus anak, lakukan. Ngurus suami, lakukan. WFH, Pak, double, Pak, karena suami di rumah terus, anak di rumah terus, lakukan. Tapi fokusnya jangan jauh daripada Tuhan. Fokusnya jangan jauh daripada Tuhan. Artinya begini, Bu, selalu berusaha untuk apa? Menegakkan kehendak Allah dalam kegiatan sehari-hari. Gak cuma larut dengan arus dunia yang nanti fokusnya cuma diri kita sendiri, Bu. Nah itu loh. Ya, gadis-gadis yang bijaksana ini apa? Oh tenang, pelita gue masih nyala. Oh tenang, pelita saya masih nyala. Mungkin karena nunggu itu kelamaan kan itu kan? Karena ayat 5, karena mempelai itu lama, gak datang-datang juga, akhirnya ngantuk, Bu. Ya, bisa bayangkan loh, kalau saya coba bayangkan dengan dunia modern ya, Bu. Saya kadang-kadang susah kalau membayangkan itu kalau kejadiannya di rumah gitu kan. Bisa ngebayangin nggak? Mereka ngerumpi, nungguin mempelai datang gitu. Namanya gadis-gadis ya, Bu. Rumpi dulu, lama-lama ngantuk, Bu, ngantuk. Nah, mana nih si Billy nggak datang? Kemana nih Billy nggak datang nih? Jam berapa nih? 11:30. Oh, masih ngobrol-ngobrol 1:30 ngantuk. Nggak sadar pelitanya masih nyala tapi minyaknya udah makin habis. Padahal mesti ngerti ketika Billy datang masuk rumah, it's not the end of the journey. Masih panjang, Bu, karena harus ngangkut mempelai wanita ke ruang perjamuan pernikahan. Nah, perjalanan kita masih panjang, Bu. Masih banyak yang harus kita lakukan. Dan kita masih terlibat di berbagai hal. It's okay, no problem. Tapi pastikan kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Gak larut sama arus dunia. Kita terlalu sibuk sama organisasi. Kita terlalu sibuk sama yang namanya belajar. Kita lupa mempraktekkan belajar itu. Kita terlalu sibuk sama yang namanya pelayanan. Kita lupa yang tugas kita itu yang mana. Kita terlalu sibuk ngurusin suami. Kita lupa yang namanya kehendak Allah seperti apa. Kita sibuk 100% buat anak, 0% buat Tuhan. No, jangan. On proportion. Sadar bahwa kita hambanya Tuhan, ikat pinggang dan tahu fungsinya. Hamba-hamba itu tahu kapan Tuhannya pulang. In between menunggu, mungkin mereka punya aktivitas lain, tapi mereka pasang kuping, kapan Tuhan saya datang, kapan Tuhan saya datang. Ya,
kapan Tuhan saya datang? Kapan Tuhan saya datang? Itu ada ketok pintu, Tuhan gue datang. No matter what yang dia kerjakan, karena pikirannya ke arah Tuhan, pikirannya ke arah Tuhan. Kapan Tuhan gue pulang? Kapan Tuhan itu? Ya kan? Mungkin sambil dia nunggu tuannya, dia ngelap-ngelap apa dulu, mungkin bajunya mungkin lagi disetrika. Maybe ini bahasa normal saya ya. Dia lagi nyetrika bajunya. Tapi gue pikir ketok pintu buku jalan, ketok pintu jalan. Fokusnya ke tuannya. Nggak asik nyetrika, nyetel dangdut, sambil dangdutan gitu kan. Nggak asik, tapi tetap fokusnya kepada Tuhannya. Nah kita sudah seperti itu nggak? Jangan-jangan kita larut sama kegiatan sehari-hari, kita larut sama aktiviti kita di organisasi, di pelayanan, ya kan? Sosialisasi, ya kan? Hangout sama teman-teman. Terus kita lupa bahwa perjalanan kita masih panjang. Kita lupa yang namanya kehendak Allah seperti apa. Kita lupa gitu loh. Kita mesti berurusan sama yang namanya kesabaran, terbengkalai. Yang namanya kejujuran, terbengkalai. Yang namanya kemurahan hati, terbengkalai. Jangan sampai seperti itu. Pelajaran yang bisa kita dapat dari gadis-gadis ini ya Bu, bahwa semuanya ada dalam proses panjang menuju ke tempat pernikahan. The journey is not end yet. Perjalanan itu belum selesai. Tapi kita mesti fokus terus. Nah sebagai hamba yang ready, fokus terus. Fokus sama Tuhan. Tuhan kalau Engkau datang kira-kira Engkau mau aku apa? Tapi aku nggak bisa ninggalin ini Tuhan. Tuhan juga nggak bilang ya udah ninggalin itu. Nah, selama kita bisa jaga itu, ingat minggu lalu, ketika kita bisa jaga kepercayaan yang Tuhan bilang, kita bisa dapat 5 talenta. Kita kerjain semua 5 talenta Bu, tapi kita fokusin tunggu Tuhan datang. Tuhan akan berkati 5 talenta lagi. Tapi yang 5 nggak dilupain. Right? Bisa nggak kita bantuin suami Pak? Boleh. Tapi kehendak Tuhan jangan ditinggalin. Ini anak saya baru masuk SMA Pak, kebutuhan banyak. Silahkan Bu, tapi kehendak Allah jangan dilupakan. Itu aja. Karena kita akan latih diri kita jadi hamba yang setia. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Sekalipun banyak hal yang kita kerjakan. Ini bisa kita pelajari dari pelajaran gadis-gadis yang bodoh dan bijaksana. Lalu kemudian apa lagi bisa kita nasihatkan? Ya, siap sedia itu seperti apa? Ya, yang namanya nggak larut itu apa? Yang namanya fokus dan nggak larut seperti apa? Ya kan kita tahu bahwa siap sedia, tahu fungsi, tahu timing, berarti nggak larut, tetap fokus sama Tuhan, nggak larut sama kegiatan-kegiatan yang ada. Terus bagaimana kita harus sikapi ini? Right. Sekarang kita pindah ya Bu, pelajaran yang baru lagi. Kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 2-10. Tapi saya akan kunci di satu ayat aja. Ibu-ibu catat aja, nanti coba renungkan di rumah. 1 Tesalonika 5 2-10. 1 Tesalonika 5 2-10. Nah saya minta tolong salah satu ibu-ibu bacakan buat kita semua ayat 6 dan 7. 1 Tesalonika ayat 6 dan 7. Kalau sudah ketemu boleh tolong bacain buat kita semua. Satu Tesalonika 5 6 dan 7. 1 Tesalonika 5 ayat 6 dan 7. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Thank you Mbak Dita. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Pertanyaan saya, boleh tidur nggak Bu? Boleh tidur nggak? Boleh ya? Boleh tidur, boleh. Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam Bu. Jangan tidur kamu, 24 jam melek matanya. Susah loh Bu, 24 jam melek diganjel pakai apa nih mata 24 jam gitu. Enggak. Boleh tidur, tapi jangan seperti orang lain. Nah, sekarang kita pelajari. Yang nggak seperti orang lain itu seperti apa? 7 jawabannya. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Perbedaan orang yang tidur benar sama yang tidur nggak benar adalah yang nggak benar tidurnya mabuk Bu. Mabuk. Nah, ini konteksnya apa? Ini 1 Tesalonika 5 2-10 ini adalah
ketika kita menanti kedatangan Tuhan, ya, kedatangan Tuhan, ada kalanya kita perlu istirahat dulu. Tapi istirahatnya nggak larut dalam kemabukan. Nah, sekarang mari saya jelaskan mengenai kemabukan ini. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari yang namanya tidur dalam keadaan mabuk. Ya, dan Tuhan bilang jangan seperti itu. Ya, Rasul Paulus bilang jangan seperti itu. Ya, tidur jangan orang mabuk. Seperti apa yang mabuk? Mabuk itu Bu, kalau di waktu penulisan Alkitab itu mabuk karena wine, anggur ya, anggur ya, wine. Nah, saya kasih tahu dulu, wine itu fungsinya seperti apa? Wine yang benar, ya. Di Mazmur kalau nggak salah, ya, anggur itu adalah minuman kesukaan buat Tuhan dan manusia. Nanti coba cari di Mazmur ya. Ya, pohon anggur itu ketika dia jadi ketua, jadi pemimpin, dia bilang, masakan saya jadi pemimpin, padahal buah saya itu menyukai hati Tuhan dan manusia. Nah, anggur seperti itu. Ya, jadi anggur itu minuman kesukaan buat manusia juga. Nah, saya mau kasih tahu Bu, anggur ya itu punya kemampuan untuk apa? Menghadirkan rasa sukacita buat manusia. Anggur, ya, dia bisa menghasilkan atau men-trigger rasa sukacita manusia. Kenapa? Karena ini akan meringankan atau melonggarkan otot-otot resistensi manusia. Ya, otot-otot resistensi manusia, atau bahkan lebih jauh lagi, itu akan mengendurkan sedikit natural defenses atau pertahanan yang natural dari tubuh kita. Daya tahan tubuh, nah saya seperti itu, ya, daya tahan tubuh, ya. Kenapa seperti itu? Karena kadang-kadang daya tahan tubuh yang tinggi itu juga akan mengakibatkan ketika kita tegang, itu akan tegang Bu. Nah, wine itu salah satu fungsinya adalah mengendorkan sedikit daya tahan tubuh supaya kita relax, kita joyful, gitu, ya. Kita relax, kita joyful. Itu fungsi anggur, ya. Itu mengendurkan natural defenses. Bagaimana ketika keadaan mabuk itu kadar anggurnya berlebihan? Kalau kadar anggurnya berlebihan, natural defensesnya itu turun jauh, drop sampai kita nggak bisa lagi tahan semua masukan dari luar. Akhirnya apa yang terjadi? Kita larut sama atmosfer di sekitar. Makanya dibilang kalau mabuk itu nggak sadar, kan terlalu larut sama keadaan sekitarnya padahal lagi pada happy semua, kita lagi bete jadi ikutan happy gitu. Karena natural defensesnya turun jauh Bu kalau udah mabuk, kadar terlalu tinggi tuh. Kalau mabuk begitu, jadi apa akhirnya? Kita nggak aware sama keadaan sekitar. Orang-orang pengennya happy, tapi nggak aware bahwa di sana ada masalah ini, masalah itu, ya kan? Kalau saya belum pernah mabuk Bu, saya cuma lihat orang mabuk aja. Ya, saya lihat orang mabuk gitu, orang mabuk temannya berantem di luar, dia diam aja gitu. Nah, ada apa sih? Oh, itu ya. Kalau temannya lagi berantem di luar. Kalau yang sigap kan temanku berantem di luar, ada apa? Ini kalau orang mabuk nggak sadar Bu, nggak sadar. Dia nggak aware sama itu semua. Nah, Rasul Paulus bilang kalau kamu tidur jangan dalam keadaan mabuk, karena kita akan kehilangan kepekaan kita sama apa yang terjadi di sekeliling kita. Dan kita terbuai sama atmosfer yang lebih menyukakan hati kita. Nah itu, yang lebih menyukakan hati kita. Padahal sebagai hamba, yang pertama kali harus kita conscious adalah kesukaan Tuhan, kesukaan Tuhan. Betul? Nah, kalau kita mabuk Bu, secara rohani, jangan-jangan kita lebih mementingkan apa yang baik buat diri kita sendiri ketimbang apa yang baik. Contohnya Pak, ya, banyak Bu. Kita senang pelayanan, kita habis-habisan pelayanan. Ini kayak euforia tinggi, kenal dunia pelayanan, diminta pelayanan sama gereja. Maaf ya Bu bahasa saya ya, 12. Senin pelayanan, Selasa pelayanan, terus sampai Minggu pelayanan, rumah tangga kececeran. Pakai dalil, kan saya melayani. Pertanyaannya, is it kehendak Tuhan kalau melayani Senin sampai Minggu? What about your family? What about your parents? Bagaimana orang tua kita? Bagaimana anak-anak kita? Bagaimana suami kita? Do they get enough attention from you? Apakah mereka dapat perhatian yang cukup? Karena melayani keluarga juga melayani Tuhan. Melayani dari Senin sampai Minggu, sampai lupa deal sama yang namanya apa?
murah hati, tetap pelit, tetap ngomongin orang di belakang, sampai itu lupa. Kenapa? Kasihkan pelayanan. Fine aja. Orang melihat saya sebagai pelayan gereja yang baik, atau dalam tanda kutip bangga sebagai saya tuh melayani Tuhan Senin sampai Minggu loh Bu. Lupa bahwa di sana ada segelintir kepengurusan yang bilang dia ikut ngomongin orang. Mabok. Enggak. Tuhan maunya seperti apa? Right? Tuhan maunya seperti apa? Ada banyak itu bersatu contoh Bu. Bersatu contoh. Ada contoh lain adalah kita terlalu sibuk ngurusin anak, lupa ngurusin persekutuan, lupa ngurusin suami, lupa ngurusin belanjaan rumah. Anak terus yang ngurusin. Bagus. Ada Pak? Ada. Saya pernah tahu orang yang seperti itu, Bu. Anaknya sampai lupa, Bu. Sampai lupa sama urusan suaminya. Suaminya marah-marah, malah marah balik. Kan saya ngurusin anak, kamu ngerti dong. Kayaknya bagaimana? Ya, jangan sampai mabuk. Nggak larut sama situasi yang sepertinya oke aja. Kayaknya oke aja ya. Pelayanan dari Senin sampai Minggu itu kayaknya oke aja ya. Nah, tapi hati-hati loh. Ya, jangan larut sama hal itu. Kita mesti tahu persis kehendak Allah seperti apa. Dan yang berikutnya apa? Kalau sudah tahu kita nggak larut sama oke aja, kita harus punya pendirian yang teguh untuk ikut Tuhan dengan segenap hati. Bukan ikut manusia, Bu. Bukan ikut pikiran kita, Bu. Menurut logika saya yang baik ini dilakukan. Cross check. Tuhan maunya begini. Makanya ikut pinggang. Saya itu seharusnya hamba Allah, bukan hamba diri saya sendiri. Bukan hambanya Alto, bukan hambanya Pastor Marta, bukan hambanya diriku sendiri. No, saya ini hambanya Allah. Kalau saya sampai melakukan kegiatan dari Senin sampai Minggu yang menurut pemandangan banyak orang baik, cross check di pemandangan Tuhan itu baik atau enggak, karena itu dulu patokannya. Jangan-jangan kita sibuk melayani orang, kita lupa Tuhan kita depan itu dah. Udin, nggak dibuka-buka kan? Karena apa? Sibuk melayani orang-orang dalam rumah. Tuannya lupa, tuannya dibiarin depan pintu. Aduh, ngomong depan pintu lagi. Tuannya dibiarin depan pintu. Nggak masuk. Hati-hati. Ya. Jangan cuma bersandar sama sesuatu yang oke aja. Ingat Bu, perjalanan masih panjang. Jangan berhenti sampai oke aja. Siap sedia, aware kita sama Tuhan. Aware kita sama Tuhan. Tuhan lagi mau apa? Tuhan lagi mau kita gimana? Siap sedia. Ikat pinggang. Perhatikan fungsi kita apa, tugas kita apa. Jangan larut sama tugas yang kita pikir baik, tapi sebenarnya kita nggak melakukan apa yang primary, kita nggak melakukan apa yang utama di mana Tuhan. Gitu. Ya, gitu. Ada kalanya nanti ada promosi Bu, seperti yang kemarin saya jelasin. Yang 5 dapat 5 lagi, sukses, dapat promosi sama Tuhan, masuk ke bahagian Tuhan. Aku kepercayaan kamu sama perkara-perkara lebih besar. Ada promosi, tapi kita belum sampai titik itu, kita ngerjain yang itu, lah belum dipercaya itu ngapain kita kerjain yang itu? Itu, right? Step by step aja, ikut sama Tuhan aja. Ini oke nih saya ngapain? Tunggu, cross check, bener nggak Tuhan maunya apa? Ya, tidak mudah terpengaruh dengan ajakan atau pendapat orang lain yang sepertinya baik, tapi kenyataannya nggak sejalan dengan programnya Tuhan buat kita. Nah, programnya Tuhan buat kita itu apa sekarang? Apakah kita mengikuti program Tuhan atau program manusia? Nah itu, kalau hamba siap sedia, dia akan tahu program Tuhan buat saya apa nih hari ini. Plak. Makanya ada timetable, ada fungsi, harus semua relevan dan semua sejalan sama Tuhan. Nah, apa bisa kita lakukan? Coba kita evaluasi Bu, tarik ke diri kita sendiri. Apakah yang kita jalani sekarang sudah paralel dengan pembentukan Tuhan buat kita saat ini? Ya, udah paralel belum dengan pembentukan Tuhan buat kita saat ini? Ya, kalau Tuhan lagi konsentrasi sama kesabaran, jangan skip Bu, aku malas kesabaran. Aku mau yang pintar ngatur uang. Lah kesabaran aja belum, mau lompat ke sana. Lah dulu. Ya, udah relevan belum? Ini kegiatan yang aku lakukan relevan nggak dengan pembentukan Tuhan? Aku mesti ngambil kesabaranku di sini. Coba ingat, pekat sama itu semua. Ya, cross check. Ya, atau jangan-jangan kita cuma paralel sama kehendak kita sendiri karena sudah merasa benar dan mapan secara rohani. Hati-hati loh Bu. Ya, apalagi yang istilah mapan rohani Bu ya. Hati-hati.
Ya, jangan jumawa. Sekali lagi saya cuma mau katakan perjalanan kita masih panjang, Bu. Ya, jangan puas hari ini aku sudah lahir baru, Pak. Jangan puas hari ini aku sudah baptis Islam. Jangan puas sampai di situ. Hari kemarin, Pak, aku baru baptis Roh Kudus. Jangan puas sampai di situ, Bu. Karena perjalanan masih panjang sampai Tuhan datang kembali menjemput kita ke awan kemuliaan. Itu yang kita kejar, Bu. Fokus saja sama Tuhan. Fokus saja. Tuhan lagi mau apa? Tuhan lagi mau apa? Right? Nah itu loh, kita belajar sama yang namanya kemampuan. Jangan larut sama itu. Stay fokus. Stay fokus. Ya, stay fokus. Kemudian Pak, kalau begitu apa ya Pak hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk start untuk bisa fokus sama kehendak Tuhan ya Pak ya? Saya akan bagikan satu Bu dari perenungan saya pribadi. Saya akan share perenungan saya. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita latih kesiapsediaan kita, untuk kita aware bahwa kita ini hamba Tuhan dan tahu fungsinya dan tepat melakukan. Buka sama-sama di Kolose 4 ayat 2 dan ayat 5. Kolose 4 ayat 2 dan ayat 5. Ya. Again, saya minta tolong salah satu ibu-ibu bacain buat kita semua. Kolose 4 ayat 2 dan 5. Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua dan kelima. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Thank you Bu Junita. Kolose 4 yang kedua, yang pertama jelas kita kudu mesti nggak bisa enggak bertekun dalam doa. Ini salah satu cara kita aware, latih awareness kita sama Tuhan. Bertekun dalam doa. Ya, bertekun, continue. Apapun yang terjadi, tetap bangun komunikasi sama Tuhan. Itu udah dasar, nggak bisa didinai. Bertekun dalam doa. Kemudian apa? Berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Jangan lupa mengucap syukur, Bu. Ya, jangan lupa mengucap syukur. Hari ini anakku seperti ini, aku mengucap syukur Tuhan. Engkau masih taruh beban di hatiku untuk berdoa buat anak. Ini belum selesai anak. Aku mengucap syukur. Ya, suamiku udah promosi Tuhan. Mengucap syukur, nggak larut sama itu. Aku mengucap syukur suamiku udah berpromosi. Tuhan, tolong biar dia jalan seturut dengan kehendak-Mu aja. Jangan promosi ini buat dia menyimpang dari kehendak-Mu. Aku mengucap syukur, tapi buat kami stay di jalurnya Tuhan. Jangan sampai kami ini melenceng. Ucapkan syukur. Untuk apapun yang terjadi, ucapkan syukur. Karena itulah yang bisa membuat kita berjaga-jaga. Tahu bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Gak jumawa, gak oke-oke aja Bu. Kalau kita mengucap syukur tahu bahwa semua dari Tuhan. Ya, hari ini masih bisa ibadah, gak dihalangin suami, gak direpotin anak, masih bisa ibadah, mengucap syukur. Karena itu Tuhan yang buka. Ya, mungkin ibu-ibu yang bilang tadinya saya gak bisa Pak hari ini Pak, tapi puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Halangan yang saya takutkan ternyata nggak terjadi. Saya bisa bersekutuan. Itu bukan oke-oke aja. Mengucap syukur. Itu hanya buka. Artinya awareness kita betul-betul sama Tuhan. So apalagi Tuhan, Kau sudah kasih aku ini. Bisnisnya gue. Thank you. Terus bagaimana aku mesti ngapain? Itu siap sedia. Kita tinggal berjaga-jaga mengucap syukur. Ayat yang kelima, coba fokus sama ini. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Hati-hati. Terus apa? Pergunakanlah waktu yang ada. Use your time wisely. Pergunakan waktu kita secara bijaksana. Itu seperti yang saya bilang kan, boleh nggak Pak jadi ketua organisasi, ketua panitia? Boleh Bu, tapi atur waktu. Boleh nggak pelayanan? Boleh, atur waktu. Boleh nggak Pak ikut pelajaran di Siloam, nanti ikut kakak? Boleh, atur waktu. Boleh nggak Pak nanti sewaktu-waktu ada bakso sama Siloam saya ikut? Boleh, tapi atur waktu. Pergunakan waktu yang ada. Supaya apa? Supaya nggak mengurangi awareness kita sama fungsi yang sesungguhnya yang harus kita lakukan buat Tuhan. Tugas kita yang terutama apa? Itu nggak terbengkalai. Ya, nanti kalau misalnya kita cuma itu terus kita lupain gitu kan, kita ada teman-teman minta bantuan apa terus kita jadi yang orang kumpar jadinya Bu gitu kan.
Kita mesti bijaksana juga. Kalau emang kita bisa atur waktu, kita bisa bantu teman, why not bantu teman? Ya. Kalau kita mesti bantuin suami juga, waktunya ada, why not kita bantu suami? Ya. Ya. Why not pakai itu? Tapi semua diatur waktunya. Kapan mesti pelayanan, kapan mesti study, kapan mesti ngurus suami, kapan mesti ngurus anak, kapan mesti istirahat juga mesti dijaga, Bu. Ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Bukan Tuhan yang terus kita 24 jam bekerja. No. Tuhan nggak begitu. Tuhan sendiri bilang loh dalam hukum Taurat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Berarti ada satu hari di mana kita benar-benar nggak ngerjain apa-apa dan fokusnya kepada Tuhan aja. Diatur semuanya sama Tuhan kan? Diatur loh semuanya. Tuhan sendiri penciptaan ngatur loh, Bu. Hari pertama apa, hari kedua apa. Tuhan tuh ngatur loh, Bu. Tuhan tuh nggak kejam. Coba mundur ke ayat yang pertama, Bu. Kalau sempat, mundur ayat yang pertama. Ayat pertama bilang apa? Coba mundur. Coba ada yang bisa baca salah satu, Bu. Ayat yang pertama. Bicara apa tuh ayat 1? Kalau sempat. Kolose 4 ayat 1 berkata, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Nah, ada kata-kata berlakulah adil dan jujur. Kalau Tuhan peres anak buahnya, Tuhan peres hambanya untuk kerja 24 jam, dia nggak adil, Bu. Nggak adil. Dia harus adil. Kapan hambanya istirahat, dia istirahat. Ya. Nah, hambanya juga harus demikian. Tahu kalau waktunya istirahat, dia istirahat. Kapan dia mesti standby buat Tuhannya, dia standby buat Tuhannya. Kalau dia hamba yang nggak bisa pergunakan waktu, waktunya istirahat, dia pakai main sama hamba tetangga. Ya, waktunya dia mestinya istirahat, waktunya mestinya dia bisa tenangkan pikiran, dia pakai untuk main HP, komunikasi sama pacarnya. It's not that. Ada waktunya untuk itu. Tapi wise gunakan waktu. Nah, kita bisa belajar ini, Bu. Gunakan waktu. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam, Tuhan yang menindas kita. Ayo kerja. No. Tuhan juga tahu porsinya, Bu. Tuhan juga tahu porsinya. Gak semata-mata Tuhan bilang, ayo belajar terus. No. Ada waktunya kita diam, kemudian cerna kata-kata firman Tuhan dan lakukan. Dia bukan Tuhan yang maksa kita untuk penuh catatan kamu ya, nah penuh catatan kamu. No. Ada waktunya malah kita kosong. Kita menemukan kebaikan Tuhan aja. And then setelah itu apa? Kita lakukan apa yang kita pelajari. That's our job. Dan sebagai hamba itu loh yang mesti kita pelajari. Kita atur waktu sebijaksana mungkin. Karena itu yang melatih kita siap sedia apa yang kita lakukan. So kita udah atur waktu yang baik. Apa kita kasih waktu proporsional untuk merenungkan firman Tuhan? Apa kita punya kasih waktu proporsional untuk ngurus anak kita? Suami, persekutuan, pelayanan di gereja. Udah proporsional. Use your time wisely. Kalau emang ada salah satu yang ganggu, nah udah evaluasi lagi. Untuk apa nih waktu yang ganggu ini? Tujuannya kemana? Tujuan untuk Tuhan ataupun untuk kita sendiri atau untuk orang lain? Itu hamba yang setia, hamba yang siap sedia. Cross check. Waktu ini dulu, karena Tuhan itu Tuhan yang adil dan jujur. Gak akan meres kita tenaganya bisa. No, itu bukan Tuhan yang baik. Dan Tuhan tahu porsinya yang baik. Oke, pergunakan waktu yang ada. Kenapa sih sampai harus pergunakan waktu yang ada? Bukan cuma sekedar atur pelayanan, atur kegiatan anak, atau kegiatan suami. Bukan cuma itu. Ayat terakhir yang saya bagi yang kedua ini. Efesus 5. Kalau mau merenungkan nanti dari ayat yang 8 sampai 17 dulu. Kalau mau merenungkan semua, Efesus 5, 8 sampai 17. Tapi sekarang saya highlight aja satu ayat yang ke-15 dan 16. 15 dan 16. Ini ayat penutup supaya kita tahu yang namanya siap itu seperti apa. Boleh tolong bacain ibu-ibu salah satu? Ya, bacain lagi buat kita. Efesus 5, 15 sampai ke 16. Salah satu boleh bacain buat kita. Perhatikanlah dengan sama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Thank you. Dan janganlah kamu bebas. Oke. Itu sampai 16 saja, tapi bonus ke 11. It's okay, bagi berkat buat semuanya ya.
Karena itu perhatikanlah dengan seksama, sampai dikatakan perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, ya. Orang yang udah dikasih tahu berulang kali tetap ngelakuin yang salah juga, ya. Udah diperingatkan berkali-kali tetap salah. Hamba kalau bebal gitu Bu, diajarin sama tuannya nih. Nanti kalau saya datang, saya cukup ketok pintu 3 kali, kamu udah bukain. 2 kali, very good. 1 kali is deeply good. Belum ketuk, excellent. Dia bisa baca pikiran saya. Tapi kalau saya ketok 3 kali, you datang setelah saya ketok 30 kali, bebal kamu. Diajarin tetap aja buka pintu 1. That's hamba yang bebal. Jangan jadi hamba yang bebal. Dia diajarin sama Tuhan, berlakulah seperti orang yang arif. Artinya tahu kapan melakukannya dengan cara yang benar. Itu arif. Ya, tahu kapan melakukannya, tahu dengan cara bagaimana melakukannya. Dan kemudian pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini hari-hari yang jahat. Let alone COVID. Udahlah, ya. Let alone COVID. Let alone perang nuklir. Let alone itu. Let alone terorisme. Let alone semuanya. Hari-hari ini hari-hari yang jahat. Kenapa? Karena hari-hari ini manusia semakin mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Itu sebabnya maka hari ini disebut jahat. Ya, orang-orang tuh pengen memperkaya diri sendiri. Kepuasannya kepuasan material, kepuasan batinnya. Ya, nggak pernah kepuasan rohania yang esensial itu dikejar. Banyak-banyak pelayanan Pak. Coba cek apakah itu benar-benar kepuasan rohani. I don't think so. Kepuasan batinnya yang nggak esensial mungkin. Tapi kepuasan rohani benar nggak terbentuk karakternya? Apakah banyak pelayanan dijamin ya seseorang itu diperbaharui karakternya? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau orang yang diperbaharui karakternya, dia akan wise menyikapi pelayanan. Dia akan wise menyikapi pekerjaan. Dia akan wise menyikapi tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nah, jangan kita ikut sama yang namanya hari-hari yang jahat ini, yang ujung-ujungnya cuma kepentingan manusia, cuma kepentingan daging sendiri. Cross check. Kalau kita melakukan sesuatu, benar nggak kehendak Tuhan kita layani? Atau jangan-jangan cuma kehendak kita layani? Atau jangan-jangan kehendak orang yang kita pengen orang ini supaya ngeliat saya seperti itu, baik-baik kita aja jadi fokus supaya saya dipandang baik sama orang. Kalau dipandang baik sama Tuhan, sooner or later orang juga pandang baik, karena Tuhan nggak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Right? Tuhan nggak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Ya, Yesus dicemooh pada awalnya Bu. Tapi lihat hasilnya hari ini. Seluruh dunia, mayoritas orang dunia percaya bahwa Yesus Kristus itu memang Juru Selamat. Kelakuannya beda-beda. Tapi at least kehidupan Yesus berbuah. Right? Jangan ikut hari-hari yang jahat. Pergunakan waktu yang ada. So, bagaimana cara untuk menjadi hamba yang siap sedia? Wise manage your time. Bijaksana kelola waktu. Ya, Tuhan sudah bilang, hari dan waktunya aku sendiri nggak tahu. Hanya Allah Bapa yang tahu kapan Tuhan datang. Nah, sampai waktu itu, yuk manage waktu kita. Ya, sebelum waktu Tuhan datang, yuk manage waktu kita dulu. Kita udah tahu belum Tuhan hari ini ngomong apa? Kita udah ngelakuin belum? Kita atur belum? Supaya apa yang jadi kehendak Tuhan kita cater. Nggak larut sama apa yang menjadi kesenangan kita. Kita mau nonton, kita mau arisan, duluin semuanya. Nanti yang namanya kehendak Tuhan belakangan. Pas ada waktu belakangan. Kapan mesti isi perpuluhan? Udah ada waktu dan timing. Caranya bagaimana? Jangan entar semua gaji suaminya nyampe, apa yang aku dapat dari bisnisku nyampe, nanti setelah itu dipotong-potong semua, belanjaan sudah semua belanja, baru saya bayar perpuluhan. No, atur timingnya. Yang pas bagaimana? Ya, yang pas bagaimana? Supaya nggak terbengkalai. Jadi hamba yang bijaksana. Kita tinggal sadar status bahwa saya ini hamba Tuhan, bukan hamba orang lain, bukan hamba yang hamba Tuhan. Right? Dan kemudian apa? Berikutnya kita tahu fungsi kita apa, tugas kita apa, dan kita tahu timing yang tepat untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan itu nggak terganggu sama apa. Jadi saya suka penjelasannya biar itu menjadi renungan buat kita semua. Ya, biar itu menjadi renungan buat kita semua. Nah, saya berdoa Bu, apa yang sudah saya sharingkan pada hari ini menjadi closing pembelajaran kita selama sebulan ini, ya, apa yang namanya kehambaan, dan kita mulai menghidupi langkah-langkah ke depan kita dengan menjadi hamba yang siap sedia.
Tuhan tuh mau apa ke depan. Saya nggak tahu bagi ibu seperti apa. Saya pribadi punya apa yang gambarannya Tuhan mau kerjakan buat saya dan Master Marta. Ini garam jadi lintasan kami, tapi ibu-ibu punya lintasan masing-masing. Dan biarlah ibu-ibu peka sama apa yang Tuhan mau. Ya, ibu-ibu siap sedia, nantikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita wise mengatur kehidupan kita. At least dimulai dari atur waktu, atur aktivitas, sehingga nggak ada kehendak Allah yang terbengkalai. Jangan sampai Tuhan ketuk pintu 3 kali, kita nggak bersegera buka pintu, karena kita sibuk ngurusin yang lain. Jadilah hamba Tuhan yang siap sedia. Apapun Tuhan kehendaki, kita siap melakukan tepat pada waktunya dengan cara yang Tuhan kehendaki. Kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Bahkan bilang sore ini ya Bapak, Engkau sudah memperdengarkan firman-Mu yang harus kami dengar. Bapak, aku berdoa, kiranya Engkau yang memberkati setiap hati yang terbuka pada sore hari ini, yang datang ke Zoom Fellowship ini dan di Siloam Ministry. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah untuk setiap kami. Dan Engkau sedang membentuk kami untuk peka terhadap kehendak-Mu dengan cara yang Kau kehendaki dan dengan timing yang memang Kau kehendaki. Ajar kami untuk menyiapkan hati kami, diri kami untuk senantiasa aware sama ketiga hal tersebut ya Tuhan, dan bisa melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, kami percaya Tuhan gak berbicara saja di titik ini Tuhan, tapi buat setiap hati yang mau terus melakukan firman Tuhan, Tuhan akan menyertai langkah kami, Tuhan akan mengajarkan kami Tuhan, dan itulah saat yang tepat untuk kami melatih diri kami untuk peka terhadap suara-Mu, mau mempelajari apa yang Kau katakan dan bertindak sesuai dengan apa yang Kau arahkan, sesuai dengan tugas dan fungsi kami, dan dengan timing yang tepat. Roh Kudus pimpin kami dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk membagi waktu proporsional, mana yang harus kami urus, yang priority dalam kehendak Tuhan apa, yang harus kami lakukan dalam keluarga kami apa, atau dalam kebutuhan kami yang lain apa Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, seperti firman-Mu berkata Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Kami minta Tuhan, Engkau yang memberikan hati yang bijaksana kepada kami, supaya kami bisa mengetahui kehendak-Mu dan melakukannya untuk kesukaan Tuhan. Karena ketika kami melakukan kehendak-Mu, maka Tuhan yang disukakan. Kalau Tuhan bersuka dan kami kedapatan melakukan hal itu, Tuhan akan menyambut kami masuk dalam kebahagiaan-Mu dan bersama-sama menikmati kebahagiaan dan kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Aku menyerahkan semua ini dalam tangan-Mu Bapa. Berbicara lebih lanjut kepada kami, karena kami percaya Engkau punya program yang jauh lebih indah untuk setiap kami Tuhan. Dan terima kasih untuk siang hari ini. Yang meteraikan firman-Mu Bapa siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang menerima firman Tuhan dan percaya akan firman Tuhan sama-sama